Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ditakdirkan berjumpa kembali di channel ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, rizki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, tiada satupun hewan yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Meskipun begitu, manusia tetap dianjurkan untuk berikhtiar, salah satunya dengan cara mengerjakan amalan-amalan pembuka rizki. Berikut ini adalah sejumlah amalan-amalan pembuka rizki yang bisa diamalkan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama-ulama salaf. Yang pertama, melaksanakan salat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang salat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirat." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan salat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. Salat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur sekitar 15 menit sebelumnya. Yang kedua, membaca surah Al-Waqi'ah. Selain salat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rizki adalah dengan beristiqamah membaca surah Al-Waqi'ah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rizki seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Nun ayat 10 hingga 12 yang bunyinya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid lakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dijelaskan lebih lanjut, dengan membaca istighfar, aliran rizki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan untuk menghapuskan kesalahan yang telah diperbuat,
Istighfar juga berhubungan dengan rizki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesempitan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, mempermudah setiap kesukaran, dan rizki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rizki hamba itu ada di atas arash, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya. Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Yang kelima, menjaga silaturahmi. Selain sedekah, umat muslim juga dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antara sesama. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukanya pintu rizki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rizki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kelapangan rizki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Yang keenam, memperbanyak zikir pembuka pintu rizki. Beberapa zikir dipercayai dapat membuka rizki jika diamalkan. Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rizki. Yang pertama, memperbanyak membaca La haula wa la quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rizkinya, hendaklah banyak membaca La haula wa la quwwata illa billah. Hadis Tabrani. Yang kedua, membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, membaca Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Yang ketujuh, memperbanyak salawat Nabi. Tak hanya memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rizki. Di samping menjadi pembuka pintu rizki, banyak sekali fadilah dari bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, tadarus Al-Quran.
Amalan pembuka rizki lainnya adalah tadarus Al-Quran. Dikatakan, rizki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang saja. Rizki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam salat lebih baik baginya daripada 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Saudara beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ulasan tentang amalan-amalan pembuka rizki yang dapat kami bagikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.